Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini, Rabu 26 Juli 2023, pada peringatan wajib Santo Joakim dan Santa Ana. Marilah kita awali permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau telah menunjukkan kepada kami teladan suci-Mu lewat perantara Santo Joakim dan Santa Ana. Semoga apa yang telah mereka ajarkan dan wariskan kepada kami dapat juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan selalu meneladani sikap dan komitmen dari Santo Joakim dan Santa Ana untuk juga dapat kami ajarkan kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Joakim dan Santa Ana. Mereka adalah orang tua dari Santa Perawan Maria, dan kita juga bisa menyebut mereka sebagai kakek dan nenek dari Yesus. Untuk itu pada kesempatan ini kita juga merayakan Hari Kakek Nenek di seluruh dunia, dan semua mereka yang telah lanjut usia, yang telah dengan sabar memberikan cintanya secara total bagi kita anak cucunya. Santo Joakim dan Santa Ana telah mencintai, merawat, dan membesarkan Bunda Maria dengan sangat baik, dan juga telah menunjukkan teladan iman, kesalehan, dan komitmen mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, marilah kita memuji Santo Joakim dan Santa Ana untuk warisan iman dan teladan bagi Santa Perawan Maria, sehingga Maria dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini kita diberitahu tentang kemuliaan Allah dalam penciptaan dan sejarah. Bagian terakhir dari bacaan pertama ini mengisahkan tentang pujian para leluhur. Teks ini adalah bagian dari jejak kemuliaan Tuhan dalam sejarah. Pujian orang-orang beriman, nenek moyang Israel, memuji Tuhan dan membenarkan kebanggaan mereka menjadi umat pilihannya. Ingatan orang baik telah dipertahankan sejak zaman kuno, sedangkan ingatan orang jahat menghilang. Pesan dari bacaan ini ingin menyoroti fakta-fakta silsilah panjang waktu warisan yang diwariskan. Pewaris warisan ini dengan sendirinya merupakan berkat
yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anak dan dari anak-anak kepada cucu-cucu mereka. Garis keturunan itu mempertahankan kesetiaan pada perjanjian terhadap anak-anak mereka dan juga setelah mereka. Itu merujuk pada fakta pemenuhan tanggung jawab yang dikontrak dalam aliansi atau dalam perjanjian. Oleh karena itu, ini adalah silsilah abadi karena kemasurannya tak terhapuskan. Alasan kelanggenan ingatan mereka adalah amal yang mereka perlihatkan yang membuat mereka terkenal. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bahwa penggunaan perumpamaan adalah cara untuk mengungkapkan rasa hormat Yesus terhadap kebebasan orang-orang dan cara lain untuk mengungkapkan cintanya kepada mereka. Yesus memahami bahwa orang banyak telah dipadati dan kehilangan semua pemikiran bebas mereka karena pengajaran para ahli-ahli Taurat yang mengasingkan atau melumpuhkan kebebasan setiap orang dalam berpikir. Yesus memahami orang-orang dan ingin membantu mereka berpikir secara mandiri sehingga mereka dapat mencapai kesimpulan mereka sendiri. Oleh karena itu, pemerintahan Allah diberitahukan kepada mereka yang membuka diri kepada Yesus dan menerima pesannya. Sedangkan yang lain menutup telinga mereka. Mereka tidak ingin melihat yang sudah jelas dan mereka mengeraskan hati mereka agar tidak beralih kepada Yesus yang merupakan satu-satunya yang dapat membebaskan mereka dari cara berpikir mereka yang tidak rasional di mana mereka hidup. Yesus tidak merujuk pada kekurangan fisik, tetapi lebih pada perlawanan moral. Mereka buta yang tidak mau melihat dan tuli yang tidak mau mendengar, karena ajaran para ahli-ahli Taurat telah menumpulkan akal mereka, sehingga tidak melihat, mendengar atau mengerti, tidak menerima Dia sebagai Mesias Anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahagia karena mereka melihat pekerjaan Tuhan dalam tindakannya dan mendengarkan pesan Tuhan dalam perkataannya. Dalam rasa hormat yang ditunjukkan Yesus untuk kebebasan mereka dan dalam kasih yang ditunjukkannya, mereka dapat melihat Allah dalam diri Immanuel dan mendengar suaranya dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam,
sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.